Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya berada di SMP Negeri 7 Jakarta Timur. Dan di sini saya mau jadi narasumber untuk parenting ya. Jadi ada kegiatan parenting. Nah, seperti apa ini kegiatannya ya? Mari kita ikuti dalam video ini ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Ikuti saya terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Retno Listiarti Bu. Iya, betul. SPD MPD MSI, mohon maaf. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru Pendamping, yang saya hormati tim dari GCI, yang saya hormati Bapak Ibu wali murid serta didik yang khusus. Alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, hari ini saya mewakili Ibu Kepala SMP Negeri 7, dalam hal ini Ibu Sariningsi yang sedang berhalangan hadir tengah-tengah kita. Beliau sedang mengikuti kegiatan acara dinas luar, tepatnya di SMK 57 di Jakarta Selatan. Saya Bapak Muhammad Soleh, tentunya sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu ya. Saya wakil bidang kesiswaan dan kehumasan. Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu diundang untuk mengikuti kegiatan seminar parenting khusus tentang bagaimana kita memberikan satu strategi praktis mendukung perkembangan anak. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita semua dianugerahi seorang anak yang luar biasa. Itu sudah merupakan takdir dan kuasa Tuhan yang Maha Kuasa. Tentu kita tidak bisa menolak hal tersebut, tapi tinggal bagaimana saja. Tinggal bagaimana kita mengemas, kita menstrategikan kepada yang dititipkan anak tersebut, sehingga nanti kita pelayanannya atau kebutuhannya bisa terpenuhi. Kami juga dari pihak sekolah tentunya sama, belajar bagaimana mensiasati, menstrategikan kepada anak-anak yang khusus ini. Kita sama-sama ikut turut mensukseskan supaya anak-anak kita paling tidak bisa hidup layak di kemudian hari, di kedepannya. Itu yang dapat kita harapkan. Mungkin yang pertama, kami dari pihak sekolah menyambut kedatangan Bapak Ibu, kehadirannya, mengucapkan banyak terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Yang kedua, tentunya ada permohonan maaf seperti tadi yang saya sampaikan, tidak hadirnya Ibu Kepala Sekolah. Juga mohon maaf mungkin waktu yang tidak tepat atau kurang pas, dan juga mungkin ya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih juga untuk jajaran pimpinan ya di SMP Negeri 7 Jakarta yang sudah mengundang melalui GCI. Dan ini kayaknya bukan yang pertama sih ya Pak, saya sudah pernah kesini ya 2 kali ya. Jadi ini adalah yang ketiga. Hanya bertemu dengan Bapak Ibu kayaknya ini yang pertama kali ya. Oke, karena biasanya sekolah kalau ngundang parenting selalu perwakilan kelas ya. Jadi nggak semuanya bisa diundang ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana undangan next aja Mbak Konita. Kita next juga. Oke. Bapak Ibu, nih di undangan ada tertulis inklusi ya. Karena memang sekolah-sekolah di Jakarta semuanya punya program inklusi. Sebenarnya bukan keinginannya sekolah, tapi keinginannya aturan. Ya, di mana peraturan itu mewajibkan di dalam PPDB yang sekarang bernama SPMB ya, bahwa setiap kelas itu wajib menerima 2
siswa inklusi, ya. Itu perintah memang dalam peraturan. Jadi sekolah itu tentu tidak bisa nawar. Nah, tetapi ada anak-anak juga yang masuk tidak menggunakan jalur afirmasi namanya, ya, tetapi menggunakan jalur zonasi sehingga jumlahnya mungkin satu kelas jadi bisa lebih dari 2 gitu, ya, karena yang bersangkutan ya pasti juga kalau rumahnya dekat dengan sekolahan kan bisa masuk jalur zonasi, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena ini sesuatu yang sebenarnya aturan, maka pemerintah juga belum bisa memberikan pelatihan kepada seluruh guru. Jadi hanya guru-guru tertentu, itu pun bisa gantian, bisa satu sekolah itu 3 tahun kemudian baru nambah 1 gitu. Jadi kalau gurunya misalnya ada 30, belum tentu 30 guru itu ikut pelatihan terkait dengan program inklusi dan bagaimana menangani anak-anak. Nah, sehingga Bapak Ibu mungkin waktu SD, SMP seringkali menemukan sekolah yang mungkin penanganannya saya sebut kurang tepat. Lalu suka ada salah paham, ya. Nah, itu karena memang kita harus maklumi juga. Guru-guru nih satu kelas jumlahnya, kalau di SMP itu sekarang 32 ya Pak? 36. Oh, sekarang 36 naik ya. Nah, dari 36 berarti ada 2 yang masuk kategori masuk khusus inklusi kan. Nah, berarti sisanya itu enggak. Nah, lalu ini kita juga menghadapi problem selain guru-guru yang mungkin belum siap karena tidak pernah dilatih Bapak Ibu, ada lagi anak-anak yang di luar anak-anak berkebutuhan khusus atau inklusi itu juga tidak pernah dididik gitu ya, misalnya pada lingkungan keluarganya untuk menghargai perbedaan. Perbedaan itu banyak, bukan cuma agama, tapi perbedaan itu juga termasuk yang Tuhan ciptakan pada setiap anak, ya. Jadi problem kita ini banyak. Pertama, guru yang mungkin belum siap, jadi sekolahnya belum siap. Yang kedua, anak-anaknya yang murid-murid lainnya yang tidak dibangun rasa peduli, rasa empati, itu yang juga mungkin nggak kebangun. Jadi kerap kali mungkin anak-anak yang terkategori masuk program inklusi ini atau anak berkebutuhan khusus itu kerap kali mendapatkan perlakuan yang tidak tepat dari lingkungan yang berada di sekolah, gitu kan ya Bapak Ibu ya. Nah, namun ya kenapa kemudian pemerintah menerapkan ini? Karena kalau SLB itu atau sekolah luar biasa itu punya pengkategorian yang istilahnya sedang ke berat. Jadi untuk yang kategorinya ringan ke sedang, ringan apalagi, maka disarankan masuk sekolah-sekolah inklusi gitu. Nah, itu sesuai dengan Permendikbud Ristek nomor 48 tahun 2023 yang emang mengatur tentang hal ini. Jadi juga Permendikbud sebelumnya yaitu Permendiknas nomor 70 ya, ini yang juga mengatur. Jadi sebenarnya aturan inilah yang membuat sekolah-sekolah itu membuka program inklusi. Meskipun tidak pakai persiapan yang matang, tapi mau nggak mau agar anak-anak ini mendapatkan hak atas pendidikan. Ke SLB nggak bisa. Lalu ke sekolah umum misalnya nggak diterima, lalu bagaimana hak atas pendidikan anak-anak ini kan? Nah, oleh karena itu pemerintah kemudian mengeluarkan aturan ini. Itu dari sisi aturan ya. Jadi regulasinya jelas. Next. Ya. Nah, Bapak Ibu, selain itu pendidikan inklusif ini juga dilandasi oleh aturan lain. Selain Permendikbud atau peraturan menteri yang terkait dengan pendidikan. Nah, ada namanya beberapa aturan. Pertama di Undang-Undang Dasar 45 nih, Konstitusi Republik Indonesia, di mana setiap anak dengan kondisi apapun berhak untuk mendapatkan pendidikan. Ya, ini yang harus dipahami semua pihak. Ini amanat konstitusi gitu ya. Yang kedua, Undang-Undang nomor 4 yaitu tentang penyandang cacat. Ini kan karena tahun 97, sekarang beristilah disabilitas. Lalu yang kedua, Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang HAM atau hak asasi manusia. Lalu juga diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak atau Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Lalu Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas yang sekarang ini lagi proses mau diganti.
Nah, Bapak Ibu, ini adalah legalitas atau semacam aturan yang emang melindungi seluruh anak dengan kondisi apapun. Hak atas pendidikannya harus terpenuhi, gitu ya Bapak Ibu ya. Next. Nah, di pasal 2 pada tujuan pendidikan itu emang di situ ada kalimat ya. Jadi gini, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya ya kepada semua peserta didik yang memiliki ya. Ini aturannya betul-betul nyebut gitu di Sidiknas. Kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Jadi bukan cuma kekurangan, bahkan yang bakat istimewa. Jadi dulu saya kepala sekolah SMA Negeri 3 Setiabudi, kami tuh punya kelas khusus. Kelas ini adalah untuk anak-anak dengan IQ rata-rata di atas 120. Anak-anak yang punya kecerdasan istimewa, tapi pada kondisi tertentu. Jadi murid saya itu ada yang hafal banget sama sound system. Jadi dia sangat itu sama sound system, sampai tahu sejarahnya, harga-harga sound system dari berbagai merek. Jadi kalau ketemu dia dan ibu belum pernah ketemu dia, maka ibu harus mendengarkan panjang lebar ceramahnya tentang sound system sampai 2 jam. Jadi pertama kali saya datang, dia baru kenal, ibu kan kepala sekolah baru, saya nanti mau menghadap, dan saya diceramahi sound system gitu. Ya sebenarnya saya nggak ngerti, tapi saya bertanya, wow nanti semakin ditanya, dia pengetahuannya luar biasa, bahkan saya itu nggak ngerti gitu. Nah tapi ada juga murid saya yang dia itu, ini kecerdasannya bahkan dia sampai 149 IQ-nya, tapi dia itu bilang sama saya, emang buat apa ya Bu sekolah? Dia sempat bertanya sama saya kayak gitu waktu saya tuh masuk ke kelasnya dan mengajak beberapa anak berdialog. Lalu saya bilang, memang kenapa kamu tidak merasa punya keuntungan ya sekolah? Enggak. Terus gurunya cerita sama saya, wali kelasnya, anak ini menguasai 9 bahasa tanpa pernah les, gak pernah privat kemanapun, tapi dia menguasai bahasa Arab, bahkan bahasa Rusia yang susah banget ya. Kemudian bahasa Inggris mah kecil bagi dia. Jadi bahkan yang sangat betul-betul mengagetkan saya, dia pun ngerti bahasa Perancis dan Jerman yang sebenarnya kategorinya sulit. Terus saya tanya, kamu belajarnya gimana caranya? Ya saya ngedengerin aja, ya YouTube, ya apa. Jadi begitu cerdasnya dia menangkap. Itu bahasa loh, tapi dia nggak suka mata pelajaran kayak PKN, sejarah itu dia suka, tapi dia nggak suka geografi. Dia suka biologi tapi nggak suka kimia. Jadi guru tuh harus melihat kondisi itu, nggak bisa maksain juga semuanya kepada dia, gitu. Nah itu berlaku untuk anak yang lain. Ada anak yang sampai dia itu sampai saya selesai jadi kepala sekolah dan saya juga dengar dia setelah lulus itu dia di umurnya dia yang 18, dia itu bikin 16 buku loh, buku diterbitin dan itu bentuknya adalah novel. Dan dia begitu cerdas ngelakuin itu. Tapi ada murid saya yang dia itu ngelukis jagonya. Jadi dia ngelukis dan terus dia lanjutkan ke ITB. Karena ITB kan ada desain grafis, ada seni yang mengarah kepada seni rupa sebenarnya ya. Jadi dia masuk ke sana. Jadi ini anak-anak cerdas istimewa, tapi kita harus sabar karena pelajaran kita nggak dianggap. Anak yang seni rupa itu, misalnya yang senang sekali melukis, dia sama sekali nggak suka matematika. Jadi dia bilang, saya nggak mau belajar matematik gitu, dan saya nggak butuh gitu loh. Jadi kita pada saat itu gimana? Ya kan rapotnya harus ada semua mata pelajaran itu. Tapi anak-anak ini punya memilih. Nah kondisi itu kita kompromi. Jadi memperlakukan itu, makanya saya bilang kalau cuma orang tua tapi sekolahnya nggak ikut, guru-guru nggak ikut, sebenarnya nggak matching juga sih Mbak Kunita. Karena kerap kali guru-guru yang justru butuh pencerahan itu, bagaimana memperlakukan anak-anak kita. Karena dia dengan kondisi kekhususannya gitu. Nah ini yang jadi selalu menganggap bahwa inklusif itu hanya untuk anak yang banyak kekurangan. Tidak, tapi anak-anak yang kelebihan, tapi tidak umum pun ada. Dan satu lagi ya, kalau saya percaya betul Allah itu adil.
Jadi di antara ciptaannya yang kemudian punya kekurangan, saya yakin punya kelebihan. Problemnya potensi ini berkembang nggak? Potensi ini ditangkap nggak sama orang tua dan guru-guru? Kalau enggak, potensi itu nggak berkembang. Misalnya gini, orang tua suka denial ya, suka mengingkari kondisi, lalu berharap anak ini ikut semua pelajaran dan seperti anak yang lain. Padahal kita nggak boleh kayak gitu. Tapi justru kita lihat dia nggak harus bisa semua mata pelajaran karena kondisinya dia. Itu harus Bapak Ibu terima dulu. Lalu jangan pernah memaksakan sampai ngeles-ngelesin, nggak usah. Tapi itu kekurangannya terima. Tapi carilah potensinya. Kelebihan anakku apa ya? Pasti ada Bapak Ibu. Nggak mungkin Tuhan tuh nyiptain orang semuanya kurang pada dia. Nggak mungkin. Tuhan itu adil banget. Orang yang tidak bisa melihat, ternyata dia punya telinga yang begitu tajam. Jadi, dan punya suara emas yang luar biasa. Kan gitu. Banyak kan orang yang tunanetra jago nyanyi kan. Karena dia kan meresapi bunyi ya. Jadi dari kecil tuh dia ngerti beda bunyi, bagaimana. Ya itulah yang namanya kekurangan. Sementara misalnya saya terlahir tidak begitu, ya saya sama bunyi kan nggak terlalu peduli gitu. Teman saya bilang, Red, lu suaranya bagus loh. Ya, kalau jadi MC, kalau ngomong bagus. Tapi saya nggak bisa nyanyi loh. Jadi kalau disuruh nyanyi, suara saya fals, saya juga nggak suka. Nah, itu karena apa? Mungkin orang tua saya dulu yang nganggapnya nyanyi nggak penting gitu. Dan saya karena saya tidak punya kekurangan yang misalnya mata, saya sama bunyi nggak terlalu sensitif kan. Jadi saya penikmat musik, tapi saya tidak bisa nyanyi gitu. Nah, padahal mungkin kalau saya latihan, saya dari kecil dikembangin, mungkin bisa kali ya, gitu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi, untuk mengenali anak-anak kita, fokuslah pada kelebihannya, bukan pada kekurangannya. Jangan terus mikirin kekurangannya dia. Dan Bapak Ibu berharap dia sama seperti anak yang lain. Ya jangan. Terimalah dia sebagaimana Tuhan ciptakan dia. Jadi, kalau Ibu Bapak ikhlas, dia juga bisa lebih baik pengembangannya. Kedua, carilah potensi dia, pasti ketemu. Pelajari, dia anak kita, harusnya kita lebih mengenal dia dong. Mungkin kalau guru tuh nggak begitu peduli, tapi harusnya kita orang tuanya, harusnya kita yang cari tahu. Jadi kelak setelah misalnya dia lulus, oh kayaknya lulus SMP anakku jangan ke SMA, mendingan dia ke SMK. Ternyata nih anakku nih, anak laki-lakiku ini suka banget sama desain, mau aku masukin sekolah desain grafis. Dia mungkin berkembang di situ loh. Sekarang desain grafis itu terkenal di dunia, orang juga banyak dicari. Kedua misalnya ngedit komputer itu, kan sekarang ngedit bahkan bisa di mana? Handphone. Kadang anak kita kan lebih canggih dari kita. Coba perhatikan. Jadi jangan nggak boleh ini, nggak boleh itu, terus pakai standar Bapak Ibu. Nggak adil sama anak-anak kita. Jadi mulai hari ini pakai standarnya anak kita. Guru-guru juga harus begitu. Jadi kalau anak yang lain untuk mencapai materi ini, maka dia itu butuh 4 langkah. Mungkin anak kita tuh butuh 8. Jadi kalau anak yang butuh 4 langkah mencapai 4, dia sempurna. Tapi kalau anak-anak yang kita dapat harus 8 langkah, ya sama, nilainya juga harus 80. Tapi anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus, harusnya 4, dia 6, ya nilai yang dia kurang. Kan dia harusnya bisa 4. Nah kalau anak-anak kita, 8 aja udah bagus. Ya udah, 8 langkah itu udah sesuai yang bagus. Nah ini yang kerap kali guru tuh menggunakan standar 36, tapi yang 2 ini kena standar yang 34. Kan 36 sama anak kita 2 ya. Nah yang 34 itu dipakai standar untuk anak kita. Itu kan harus nggak adil. Nah ini ya, maka tadi saya bilang, saya sempat WA Mbak Konta ya, ini pesertanya guru juga enggak. Karena kalau hanya orang tua, ya tetap berhentinya di orang tua. Sementara sekolah, ya tetap aja tidak akan ada perubahan juga gitu. Ya jadi berubahnya hanya di Bapak Ibu. Tapi itu penting juga, bagaimanapun juga perubahan di Bapak Ibu itu menjadi penting ya. Nah yang B itu mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keragaman,
tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebenarnya dimaksud pada huruf A. Itu yang tadi saya omong. Jadi memperlakukan anak ini sama, berarti dia tidak memahami keberagaman. Memperlakukan anak-anak ini harus berbeda. Tetapi ketika berbeda, misalnya nih ya, anak yang itu, lah dia nilainya segitu, sementara nilai saya ini segini kok tapi lebih rendah sih dari dia. Misalnya kita pakai poin ya. Misalnya kategorinya si anak yang berkebutuhan khusus ini dengan langkah 8 itu masuk kategori A. Anak yang tidak berkebutuhan khusus harus 4 langkah masuk kategori A. Tapi bagi anak yang tidak berkebutuhan khusus dan untuk memecahkan masalah soal itu dia butuh 6 langkah, berarti dia tidak bisa masuk kategori A, masuk kategori B. Nah sekarang anak kita masuk A, dia protes, masa anak itu malah masuk A? Nah ini karena apa? Karena kita tidak punya pemahaman yang sama, bahwa memperlakukan berbeda dalam arti keadilan kan nggak harus sama. Oke, jadi demikian ya kegiatan yang sebenarnya adalah kelas parenting ya untuk para orang tua yang memiliki anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Ini diselenggarakan oleh SMP Negeri 7 Jakarta dan ini adalah hal yang sangat positif karena seharusnya kelas parenting seperti ini memang selalu diadakan sekolah ya. Semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih Bapak Ibu.